Semangat dawam. Alhamdulillah, Jabar juara. Mengapa jawabannya mesti alhamdulillah? Kullu amrin fi balin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka segala sesuatu diawali dengan alhamdulillah. Hari ini kita bisa hidup, kita awali kehidupan kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diberikan rezeki alhamdulillah. Quran hilang 7.000. Innalillah. Insyaallah mudah-mudahan diganti dengan lebih banyak lagi. Jawa Barat juara itu memotivasi karena kita disuruh untuk selalu bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan orang mesti selalu bersaing. Insyaallah Jawa Barat akan selalu menjadi juara, insyaallah. Kenapa ditutup dengan Allahu Akbar? Karena orang yang juara itu muncul egonya, bangganya, saya yang besar, maka dia tutup dengan Allahu Akbar. Walaupun yang juara itu Jawa Barat, tapi yang besar itu tetap Allah. Karena kalau tidak, kita akan merasa akulah yang paling besar, maka ditutup dengan Allahu Akbar. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Ustaz dapat penjelasannya dari siapa? Ya saya jelaskan aja sendiri. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak benar mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak raja membeli kartun. Kartunnya bergambar janur. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai Bapak Gubernur. Itu sekedar membalas saja, karena tradisi berpantun ada istilah menyambut, kalau tidak dijawab berarti tidak hormat. Saya duduk satu majelis dengan Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, pernah, selalu, sering di TV saya datang ke pondok pesantren beliau. Saya duduk dengan Kang Edwin, pernah setiap saya ke Bandung ketemu dengan beliau. Saya duduk satu majelis dengan Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil, pernah satu majelis, cuma jauh. Tapi satu majelis dengan mereka bertiga baru di Masjid Al-Jabar. Allahu Akbar. Hebatnya orang Jawa Barat, setiap ada nikmat langsung Allahu Akbar. Saya rasa dari seluruh kabupaten, kota, provinsi di Republik Indonesia, satu-satunya yang bisa ngasih nama masjid pakai Asmaul Husna sesuai dengan nama provinsinya cuma Al-Jabar. Saya sudah coba cari-cari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, cobalah cari provinsi. Misalnya kami di Riau mau buat provinsi, mau buat nama masjid provinsi, Masjid Raya pakai Asmaul Husna, Riau, enggak ketemu. Capek juga nyarinya itu. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tidak sapa satu-satu. Ada Bapak Direktur PBB Syariah, ada Bapak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tausiah di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat di Kota Padang, masjid yang unik, satu di antara 10 terunik di dunia, bisa dicari beritanya. Dan itu yang menggambar, yang mendesain adalah Kang Emil, Bapak
Jadi saya ini orangnya suka penasaran, termasuk yang di Masjid Palestina itu juga, termasuk Masjid Al-Jabar, itu nggak ada kubahnya. Masjid yang di Sumatera Barat nggak ada kubahnya, masjid ini juga nggak ada kubah pula. Masjid yang ada di Palestina juga. Betul kata Kiai Jujun Junaidi, masjid yang beliau buat itu gambarnya unik-unik. Lama saya berpikir, mana kubah? Rupanya kubahnya sudah ditumpuk di Makassar. Ditumpuk kubah semua, 99 kubah semua isi. Itu. Jadi kalau kita cari-cari ketemu juga jawabannya. Saya nggak nanya beliau, saya pikir sendiri, oh kubahnya sudah itu. Dan ternyata memang Masjid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali membangun masjid itu memang nggak ada kubahnya. Tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma yang dianyam, lantainya pasir, dindingnya labit, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Jadi masjid Nabi itu nggak ada kubahnya. Jadi kalau kita pakai definisi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membuat kubah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah yang paling besar, yang Masjid Kubah 99 itu. Jadi arsitektur Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa dengan perjalanan umat Islam. Ketika Islam sampai ke Mesir, dibawa oleh seorang gubernur bernama Amr bin As, menyeberangi Laut Merah sampai ke kota Fustat. Disitulah makam Imam Syafi'i sekarang, yang berubah menjadi kota Al-Qahirah. Orang Barat susah menyebut Al-Qahirah, disebut dengan Kairo. Maka mereka melihat di pantai laut Mediterania itu ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manarah, satu tiang di tepi pantai samudra Mediterania. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Jadi kalau saya membuat satu kota, nanti saya buat namanya Somalia. Alexandria ini kota didirikan Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang nggak percaya berangkat ukur sendiri. Maka di situ ada tiang tempat api di tepi laut, supaya bahtera di tengah malam yang mendarat tahu bahwa sudah dekat kota. Kita menyebutnya mercusuar, dan orang Arab menyebutnya manara. Ketika Islam sampai, umat Islam melihat, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali menara ini. Akhirnya diangkat, diletakkan di samping masjid, apinya dibuang. Maka jadilah dia menara tempat azan. Muazzinnya naik ke atas mengumandangkan azan. Jadi membuat menara itu bid'ah, karena Nabi nggak buat. Apalagi menaranya di dalam masjid, banyak sekali menaranya. Yang ternyata ini bukan tempat api, tapi tempat angin. Ini AC, guys. AC tidak perlu lebih dari atas kepala, cukup dari bawah supaya dingin dan hemat energi 25%. Ustaz tahu dari mana? Kan ada kata sambutan kaki benar. Artinya apa? Bahwa arsitektur itu diatur oleh Nabi. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Masalah dunia kamu lebih tahu. Dulu Bilal itu azannya di atas satah atap rumah. Karena atap rumah mereka tidak begini, karena tidak ada hujan lebat. Datar saja rumah orang Arab. Naik Bilal ke atas. Tapi begitu ada tempat yang lebih tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas, berkumandang azan, suara lebih menggelegar. Nabi tidak mengatur masalah bangunan itu. Selama dia baik, silakan. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Bizantium diambil dari nama salah seorang kaisar Bizanti, maka disebut kekuasaan itu Bizantium. Tradisi mereka membuat atap dengan tiang melengkung. Tiang yang biasanya lurus dibuat melengkung.
nusok, sehingga umat Islam melihat ini bagus sekali, akhirnya dijadikan kubah yang pada awalnya tidak ada Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ketika Islam sampai ke Bizantium, ke Romawi, ke Eropa, lalu kita lihat bangunan masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih, yang sebelumnya bangunan yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. Kota itu bernama Konstantinopel. Konstantin menaklukkan kota itu saat umurnya 21 tahun. Begitu juga dengan seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, menyeberang menundukkan Eropa, umurnya 20-an tahun. Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid menjadi penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk 21 tahun. Kamu umurnya berapa? 22. Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Ini yang di hadapan saya ini adalah para penakluk-penakluk semua, insyaallah. Takbir. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Itu mesti ingat. Nanti siapapun yang nanya ketemu di jalan, itu jawabannya. Kumaha damang, alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Saya kumaha damang itu lama juga ngapalnya itu. Dari sejak di Mesir dulu. Saya di rumah, satu rumah sama orang Jawa Barat. Awal-awal tahu kumaha damang itu ya dari dia. Cuma dulu saya selalu salah kalau ngomong. Susah saya bedakan antara damang dengan dahar. Jadi kalau bertemu kumaha dahar, salah damang. Tapi lama-lama sekarang udah agak lancar gitu. Tapi jawabannya baru tahu. Dulu kalau ditanya atur nuhun sami-sami, sami itu nama anak saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah urusan bangunan silakan, tapi berkreasi dalam masalah ibadah maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturannya. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Dan alhamdulillah kita hanya berkreasi dalam hal bangunan, tapi dalam hal masalah ibadah, tadi dari imam saya tahu bahwa Masjid Al-Jabbar ini berdasarkan mazhab Syafi'i, maka tetap kita jaga di sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana kita tahu Masjid Al-Jabbar ini ikut mazhab Syafi'i? Dari bismillah jaharnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram enggak pakai bismillah? Bismillahnya ada, cuma enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena kebetulan Saudi Arabia itu mazhab resminya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi bismillahnya sir. Tapi kalau di Maroko tempat saya kuliah dulu itu gak ada bismillah sama sekali. Karena menurut mazhab Maliki, Fatihah itu ayat satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang Maroko kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar pakai mazhab Syafi'i? Tadi habis rukuk imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Oh, ini bermazhab Syafi'i. Karena dalam subuh berkunut. Kenapa di Makkah Madinah kita tidak pakai kunut? Karena mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Kalau mazhab Maliki di Maroko Pak Ustaz, mazhab Maliki pakai kunut, kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, pas imamnya bilang Allah, saya ruku. Rupanya maksud imam Allahumma hdina fi man hadait,
rukuk, sebelum rukuk dulu. Saya 2 tahun belajar mazhab Maliki di Maroko. Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi pas pulang ke Pekanbaru Riau, nggak pernah saya coba sekalipun di masjid saya. Walaupun saya ketua masjid, nggak pernah saya coba. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hadis wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina. Ini kan masih Ahlus Sunnah. Iya. Kenapa Ustaz nggak pakai? Apa Ustaz takut diganti jadi ketua masjid? Saya nggak pakai. Saya khawatir kalau saya sholat pakai mazhab Maliki di masjid saya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung jamaah misi sesat. Walaupun tidak keluar dari 4 mazhab, jadi selama tidak keluar dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak boleh membawa mazhab yang di luar satu mazhab yang diamalkan mayoritas masyarakat kita memakai mazhab Syafi'i. Masjid yang milik provinsi Masjid Raya, kabupaten kota Masjid Agung, yang ada di kecamatan Masjid Besar, yang ada di tingkat kelurahan Masjid Jami. Maka ini adalah simbol, ini kita jaga. Kalau tidak nanti jamaahnya bingung, karena kebetulan ada PWNU Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi makmumnya lihat siapa? Oh, Allahumma hdina fi man hadait. Pas kebetulan nanti yang datang Ustaz Ali Hidayat, nggak pakai Quran, jamaahnya bingung, akhirnya kelahi. Dulu orang masih kelahi masalah kunut nggak kunut. Alhamdulillah sekarang anak muda udah nggak kelahi lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jadi untuk mengangkat khilaf ini bagaimana caranya? Al-hakim yarfa'ul khilaf, pemimpin ulil amri mengangkat khilaf. Kalau diserahkan kepada masyarakat bingung, maka pemimpin menetapkan kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada masjid pondok pesantren, ada masjid ormas, ada masjid yang dimiliki pribadi, silakan pakai mazhab masing-masing. Saya nggak nyaman di masjid pesantren itu Pak Ustaz. Kenapa? Nggak sesuai dengan saya. Ya salah kamu sendiri, carilah masjid yang sesuai dengan kamu. Ini penting untuk mengatasi masalah-masalah khilafiyah yang terjadi. Inti substansi dari yang saya sampaikan ini adik-adik paham kan? Memang kalau belum sarapan sulit nangkap ya. Yang saya tanya adik-adik itu, kenapa bapak-bapak insya Allah, saya nggak yakin juga paham, tapi insya Allah paham. Masjid kita ini jamaahnya 40.000. Allahu Akbar. Kajian insan kamil biasa dilaksanakan duha. Lalu tadi saya tanya, ini kenapa dilaksanakan subuh? Ikut jadwal Ustaz Somad. Saya jadi gak enak hati. Tapi jamaah yang gak bisa datang karena terlalu subuh, jangan khawatir. Kajian ini tetap bisa ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kemana kita akan membangun bangsa ini ke depan? Kita mengarahkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia ini, NKRI ini, Jawa Barat ini akan tetap menjadi indah kalau ada 4 tiangnya. Tiang Masjid Al-Jabbar itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Simbol dari sifat sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah Jawa Barat juara. Allah. Kalau di tempat lain cukup takbir Allahu Akbar, tapi kalau di Al-Jabbar mesti alhamdulillah Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Saya khawatir nih pindah provinsi lain saya bawa juga jawabannya. Tiang yang pertama simbol
membangun sampai 70 masjid, 8 pesantren. Apa yang melatar belakanginya? Apa itu bahan kampanye? Lama saya baca. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata kakek beliau Kiai Muhyiddin adalah panglima mujahid fisabilillah, menolong agama Allah melawan Belanda dan membangun pesantren. Berpesan jangan berhenti membangun masjid. Baru saya paham. Itu pertanyaan tidak bisa kita tanyakan ke orang melalui WhatsApp. Kita mesti ketemu langsung. Apa motivasi? Ternyata mengamalkan ilmunya ulama. Jadi kalau ilmunya ulama ini diamalkan, insya Allah selama masih ada ulama yang mengawal negeri ini, orang tahunya Hari Pahlawan 10 November. Betul? Orang lupa bahwa Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bagaimana sikap kita melawan Belanda. Akhirnya keluarlah resolusi jihad 22 Oktober. Disuarakanlah di setiap pondok pesantren, para kiai, para ajenan, para pengarsa menyampaikan, ini siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Kalau mati syahid maka lukanya akan menjadi saksi saat dia bangkit di padang mahsyar. Nyawanya tercabut dari tubuh, rasanya seperti cubitan lembut di atas pipi. Tidak akan terkena azab kubur dan tidak akan kena hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat founding father, pejuang pendiri bangsa ini, rela menghabiskan hartanya dan nyawanya. Akhirnya kita merdeka. Itulah maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, makanya sila kita yang pertama Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau menjaga Indonesia, maka didiklah anak-anak kita menjadi para ulama. Pesantren kita bantu, kita support anak-anak kita masukkan ke pesantren. Jawa Barat adalah negerinya pesantren, para alim ulama tak bisa disebutkan satu-satu saking banyaknya. Maka kalau mau menjaga anak-anak kita ini sekarang, Bapak Ibu, dirusak melalui medsos, melalui judi online, game online, melalui televisi, melalui macam-macam masuk ke dalam kepala. Tidak ada yang bisa kecuali pondok pesantren. Masuk pagi, keluar sore, cabut, pulang. Apa yang akan terjadi untuk anak-anak kita di masa akan datang? Sakit belum tentu azab. Kenapa? Boleh jadi dengan sakit maka dosa-dosa kita hilang. Utang enggak. Bangkrut belum tentu azab. Boleh jadi menurut ilmu Allah, orang ini kalau uangnya banyak dia nggak ke masjid lagi. Dulu waktu masih susah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, i'tikaf 8 kali ke masjid. Begitu rezekinya lancar, ke masjid cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri masuk, Idul Adha on time karena bawa kupon tapi lagi kurban. Jadi apa maknanya? Pemimpin-pemimpin, maka gunakan suara, gunakan hak kita. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqh Daulah, sampulnya warna hijau 2, dicetak oleh Darus Syuruk. Ketika engkau menggunakan pakumu di atas kertas, saat itu engkau bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka di antara dosa besar, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Isyrak. Insya Allah kita tidak lagi syirik. Uququl walidain, insya Allah kita tidak durhaka kepada orang tua. Yang kita khawatirkan dosa terbesar ketiga adalah syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Orang-orang Jawa Barat tidak mempan dengan money politik. Bertebaran duit-duit politik mereka tidak akan ambil. Kalau ada yang ngasih 50.000, kami tidak akan mengambil. Kalaupun ambil
wa ta'ala. Money politik merusak demokrasi. Demokrasi adalah bagi orang modern cara yang paling baik, karena ketika demokrasi ini jahat Pak Ustaz, demokrasi ini salah Pak Ustaz, suara terbanyak suara Tuhan. Kalau ada 10 orang diajak sholat pakai demokrasi, yang 9 katakan gak perlu sholat, yang ngajak sholat cuma 1, hayya 'alas sholat, yang 9 hayya 'alal bola. Yang menang mana? Yang menang bola, yang sholat salah. Itu karena cara berpikir kamu salah. Karena demokrasi kamu pahami 9 bola 1 sholat. Kalau yang 10 ini dimasukkan ke pesantren, dididik, ikut pengajian insan kamil, memang iklannya mesti ada, diajak pengajian ke Al-Jabar, akhirnya mereka menjadi orang baik. Maka yang 9 mengatakan hayya 'alas sholat, yang 1 hayya 'alal bola. Maka orang sholat dulu baru main futsal. Betul. Jadi yang salah bukan demokrasinya, tapi orangnya. Ini sebagai salah satu mekanisme cara memberikan inspirasi, aspirasi suara kita. Nah, jadi orang ketika dia menggunakan demokrasi, bukan berarti dia sudah menghilangkan Allahu Akbarnya. Sekarang ini dibagi jadi 2. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar, berarti dia kaum religius yang tidak nasionalisme. Siapa yang mengatakan merdeka, berarti dia orang nasionalisme yang tidak religius. Ini yang bagi ini siapa? Tidak ada pembagian seperti itu, karena negeri ini dimerdekakan oleh orang yang religius sekaligus nasionalisme. Hubbul watan minul iman. Kalau tidak hubbul watan, tidak berjuang, ulama dibuang sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Tarekatnya 2. Yang pertama Khalwati, Khalwatiyah. Yang kedua adalah Syaktariyah. Dibuang dia ke Ceylon. Belanda tidak suka dengan orang tarekat. Orang tarekat itu apa? Cuman zikir aja. Allah, 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 Allah. Orang tarekat dengan zikir Allah, Allah, Allah. Itulah dia tidak takut mati. Dibuang karena dianggap membangkitkan semangat jihad melawan Belanda. Dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia tetap berdakwah. Orang Ceylon masuk Islam. Dibuang ke Afrika Selatan. Nelson Mandela memberikan penghargaan. Maka ada satu kampung Melayu yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Bukti bahwa mereka berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas doa para ulama, maka bangkitlah negeri ini. Siap jaga NKRI? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Bandung? Takbir! Allahu Akbar. Jawa Barat juara, alhamdulillah. Kembali Pak Ustaz. Saya tahu, cuma ngetes jamaah aja. Yang ketiga, Sahaul Arniyan. Tiang menara yang ketiga Masjid Al-Jabbar adalah orang-orang kaya yang dermawan, yang mampu bangun masjid dengan hartanya, bangun. Yang mampu bangun masjid dengan tanda tangannya, bangun. Yang mampu bangun masjid dengan tabligh akbarnya, bangun. Tapi kalau peletakan batu pertama, jangan ajak Ustaz Somad. Tapi kalau pemencatan tombol tabligh akbar, pengguntingan pita, silakan. Berikut ini peresmian masjid pengguntingan pita oleh Ustaz Abdul Somad. Keren. Peletakan batu pertama nggak nambah-nambah. Ini semua anak-anak muda yang hadir ini, mereka tidak mati sebelum bangun masjid. Yang nggak bilang amin mati dulu. Ustaz nggak boleh ngancam Pak Ustaz. Beliau bangun 70 masjid. Kita paling tidak sebelum mati pernah bangun masjid sekali pun jadilah, insyaallah. Amin. Man bana masjidan, siapa yang bangun satu masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Satu masjid. Kalau 70 masjid, apa nggak bingung tuh mau masuk yang mana? Nah, itulah paling yang dekat-dekat pasti dapat duluan. Ustaz Jujur dapat satu masjid nanti di surga. Kang Edwin dapat. Ustaz, tentu saya lebih dapat, saya lebih dekat dari itu.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, meninggalkan dunia. Itu Muhammad yang mana, Beb? Kamu belajar di mana Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya Isruna Bakarah, 20 ekor onta. Saya baru dapat kiriman video onta yang paling mahal tahun ini 350 juta. Gak usah kita pakai itu, naik darah tinggi kita. Kita pakai onta yang paling murah karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta kali 20 ekor 1 miliar maharnya dengan Khadijah. Anak muda 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Saya tahu tausiah ini akan menaikkan harga mahar di Bandung. Jangan gelisah, tenang dulu, karena setelah ini akan saya sebutkan hadis yang akan menurunkan mahar itu lagi. Jangan sampai setelah ini nanti unjuk rasa semua anak muda di Bandung, jangan undang lagi Ustaz Somad ke Al-Jabbar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Dia hanya menambah penderitaan jombloan. Menikahlah guys, sebab yang jomblo itu cuma iblis. Perempuan yang paling baik kata Nabi adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itulah perempuan yang paling baik. Gimana? Saya mesti cepat menetralisir ini sebelum mereka pulang. Saya bukan mau cerita tentang mahar-mahal, saya mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Mana ada anak muda nikah 25 tahun maharnya 1 miliar kalau tidak kaya. Setiap rumah orang di kota Makkah itu ada lubangnya. Untuk apa? Mengintip Nabi Muhammad kalau lewat. Makanya dia adalah nur ala nur, cahaya terang benderang. Waktu dia masuk ke kota Madinah, apa kata mereka? Al-Badru, sudah terbit bulan purnama. Kenapa? Terang benderang. Ustaz Somad waktu datang disambut oleh Al-Badru, mati lampu. Jangan heran kalau produknya laku terus. Heran itu Khadijah. Kenapa kalau yang bawa barang ini orang lain gak laku? Tapi kenapa kalau dia yang bawa laku pesan? Kenapa ini siapa yang jual? Ya penasaran. Itu yang jual. Siapa dia? Namanya Muhammad. Nabi Muhammad pun keluar. Mana tahu mau dibuatkan video pendeknya. Soundtracknya begitu. Artinya apa? Nabi Muhammad itu ganteng, Nabi Muhammad itu kaya, Nabi Muhammad itu hebat. Begitulah anak-anak muda di Bandung, Jawa Barat. Amin. Kalau ada yang gak ganteng, miskin, susah, melarat, bawahnya mau mati, cepatlah pindah ke provinsi lain. Kumaha, sama. Itu cuma mau membangunkan yang udah tertidur aja. Kalau udah tidur sebelah gitu cara bangunnya. Alhamdulillah Jawa Barat juara, takbir. Jangan lagi kita berpikir dunia ini mesti ditinggalkan. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi kalau doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa minta rezeki? Karena setelah keluar dari masjid, kita akan membuka pintu peluang rezeki, bisnis, toko, ruko, dagang, jualan, semuanya. Supaya apa? At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyin, dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur, yang benar. Was-syuhada, orang mati syahid. Was-sholihin, orang soleh. Iya Pak Ustaz, tapi modalnya gimana? Modalnya segera datang ke Bank Jabar Syariah, BJB Syariah. Allahu Akbar. Orang yang masih berkutat di konvensional
maka dia kena riba. Orang yang kena riba efeknya 5. Yang pertama, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan, kesurupan. Jadi nanti kalau kelihatan waktu di padang mahsyar ada orang kayak kesurupan, ini pasti nabungnya enggak di PJB Syariah. 2, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging di badanmu kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Makan nasi berubah jadi darah, darahnya jadi daging, tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Sedangkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. 3, lidah yang dipakai berdoa, jadikan anak saya soleh, berikan pemimpin yang soleh. Tapi ternyata makan haram, doanya tidak diterima. Kenapa? Mata'amu haram, makanannya haram. 4, nasihatnya kadibatin, otaknya jadi jahat gara-gara makan nasi haram, riba, jadi tetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Kenapa anak saya jadi jahat, Pak Ustaz? Yang jahat bukan anak, tapi kamu memberinya makan riba. 5, tidak mendapatkan nikmat khusyuk dalam ibadah. Sudah tidur subuh terlambat, apa masalahnya? Cacingan kurang gizi. Yang kedua, karena makan haram, diharamkan Allah untuk mendapatkan lezatnya, nikmatnya, manisnya ibadah. Jadi solusinya Pak Ustaz, beralih ke BJB Syariah. Ini Ustaz tidak dapat bisikan, enggak ada. Saya nggak ketemu dengan beliau. Saya baru tahu beliau tadi disebutkan protokol ke depan. Saya di mana-mana memang mensupport bank syariah. Dulu saya selalu diundang di bank konvensional, sekarang enggak lagi. Yang terakhir, tiang yang keempat adalah imra'atun sholihah, perempuan yang sholihah. Di balik laki-laki yang gagah, yang luar biasa, yang perkasa, itu ada perempuan yang luar biasa. Bukan perempuan yang biasa di luar. Ada Ustaz Jujun Junaidi, ada perempuan yang luar biasa. Ada Kang Meme, ada Ibu Atalia, perempuan yang luar biasa. Ustaz kok tahu? Tadi kan ketemu juga. Kang Edwin, ada perempuan yang luar biasa. Perempuan yang luar biasa itu siapa? Terkadang dia ibu kita, istri kita. Apa kata Khalil Gibran? Perempuan yang paling cantik itu 3. Siapa dia? Ibu saya, bayangannya, dan pantulan cahaya. Begitulah yang paling hebat. Maka muliakan ibu, muliakan perempuan. Ini laki-laki yang gagah perkasa di depan saya ini, mereka semuanya dilahirkan oleh perempuan. Mohon maaf, ada yang dilahirkan bencong. LGBT tidak melahirkan apa-apa. Maka LGBT ini harus dituntaskan. Insya Allah, kalau pondok pesantren ada ulama tetap bergerak dengan dakwah, dengan kajian, insya Allah selamat negeri kita ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau 4 ini kita jaga, insya Allah. Kenapa Ustaz Somad ketika di Masjid Al-Jabbar kemarin cuma 4 aja? Dia tiangnya cuma. Oh kalau gitu Pak Ustaz lebih banyak tiang yang di dalamnya dibahas. Nanti yang di dalamnya itu pertemuan kedua, ketiga. Semua tiang-tiang yang kita bahas. Makna Al-Jabbar artinya yang maha kuasa dan gagah perkasa. Raja-raja itu disebut dengan Jabbar. Maka ketika nanti pada hari kiamat Allah bertanya, Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang gagah perkasa? Mana? Semua raja-raja mati. Bupati-bupati mati. Wali kota mati. Gubernurnya ada orang. Semua akan mati oleh Allah SWT. Maka pada saat itu Allah bertanya, Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang berkuasa? Anal Jabbar, kata Allah, akulah yang maha kuasa. Itu mana Al-Jabbar? Anda tahu nanti ibu-ibu pulang ditanya sama anaknya, Mama dari mana? Dari Masjid Al-Jabbar. Arti Masjid Al-Jabbar itu apa, Ma? Masjid Jawa Barat. Betul biasa. Ya, Pak, Jawa Barat.
salah satu al-asmaul husna. Makna Jabbar dua. Yang pertama, Jabrul Qahri, menguasai segala yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. La ilaha illallah. Ayatnya sudah dibacakan Kang Emil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat ke atas, siapa yang mau kau jatuhkan ke bawah. Biyadikal khair, dalam kuasamu ada kebaikan. Jadi kalau hari ini kita diberikan kuasa Allah, kuasa itu dipakai untuk menolong agama Allah, menebarkan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Makna yang kedua adalah Jabrur Rahmah. Jabrur Rahmah artinya menanamkan kekuatan di dalam hati orang yang terluka. Tidak ada manusia yang tak pernah terluka. Saya sampai hari ini masih terluka. Ibu saya meninggal 2019. Sampai hari ini kalau ketemu dengan orang, Ustaz kenalkan ini emak saya umurnya 80. Dalam hati saya, betapa tidak adilnya Tuhan. Tapi kemudian Allah ingin saya tahu cerita lain. Saat saya pergi ke Pontianak, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Somad tolong doakan anaknya. Kenapa? Ibunya meninggal dia kelas 5 SD. Oh, ternyata aku mesti bersyukur di antara kisah-kisah banyak manusia. Makna Jabbar, Jabrul Rahmah, menghibur, menguatkan, pelipur lara, mengokohkan hati orang yang terluka. Semua hati yang terluka dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid sudah, menyantuni anak yatim sudah, pondok pesantren sudah, tapi ada satu yang belum. Apa dia? Ridho menerima takdir Allah. Itulah makam yang paling tinggi. Semua orang yang masuk surga nanti ditanya sama Allah, "Maka turidun?" Kalau bahasa Sundanya, what do you want? Atuh. Maka turidun? Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Semua sudah memberi. Kata penghuni surga, ada satu yang belum ya Allah. Apa? Ridhoka. Kami belum dapat ridho. Kata Allah, yang dapat ridho cuma satu, orang yang ridho menerima takdir. Itu yang paling berat. Yang paling berat adalah menerima betul. Banyak betul kok. Saya baru aja dia diambil teman satu semester. Yang paling sulit adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tasawuf mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Makanya kita berdoa gak minta surga, yang kita minta itu ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho Allah, semua Allah kasih. Siapa yang dapat ridho? Nabi Muhammad SAW. Meninggal ayahnya, belum sempat dia lihat. Meninggal ibunya, belum sempat dapat kasih sayangnya. Meninggal kakeknya, belum sempat dapat buah hatinya. Akhirnya pada saat yang paling berat, meninggal suaminya, meninggal istrinya Khadijah, meninggal pamannya tempat bergantung, jatuh. Dan anaknya Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, ketiga-tiganya meninggal saat Nabi masih hidup. Cuman Fatimah Zahra yang meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW. Dan dia ridho. Itulah maka bunyi ayatnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi makna Al-Jabbar, Jabrul Rahmah, menguatkan hati orang yang hatinya terluka. Kalau kita ridho dengan semua keputusan Allah ini, insya Allah. Tapi ini yang enak ini kan cuma menceramahkannya aja. Saya terus terang kalau ceramah ya, tapi sampai hati ini saya masih lagi berat menerima yang ditakdirkan Allah. Maka kita selalu minta doakan supaya Ustaz Somad diberikan istiqomah, supaya diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 5:30, sekarang sudah jam 6:30 dan terbukti cahaya sudah mulai masuk ke dalam. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas